Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Gelaran MotoGP Amerika adalah seri ketiga MotoGP 2023 yang masih akan berlangsung tanpa sejumlah pembalap. Kemudian menghadapi balapan MotoGP Amerika, juara bertahan yakni Francesco Bagnaia berharap bisa naik podium lagi. Sementara itu Ducati diperkirakan masih belum diperkuat oleh Enea Bastianini karena mengalami cedera. Selanjutnya, Francesco Bagnaia sendiri bertekad untuk segera bangkit pada seri ketiga MotoGP Amerika Serikat 2023 mendatang, di mana murid Valentino Rossi itu tahu bahwa dirinya tidak boleh lengah untuk kali kedua secara beruntun. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti kita ketahui bersama, pada seri kedua di Argentina, Francesco Bagnaia gagal naik podium setelah terjatuh. Meski berhasil, Francesco Bagnaia berhasil kembali membalap dan mencapai garis finish namun gagal meraup poin. Sementara itu untuk seri ketiga, Francesco Bagnaia bertekad untuk tidak mengulang kesalahan serupa. Menurut Francesco Bagnaia, sekarang kami akan bekerja keras untuk Austin karena ini tidak boleh mengulangi kesalahan lagi. Kami akan menebusnya karena kami tidak ingin berada dalam suasana hati yang negatif. Dan saya tidak senang dengan diri saya sendiri, tapi kami harus tetap positif, kata Francesco Bagnaia. Pada gelaran MotoGP Argentina kemarin, di mana Francesco Bagnaia terjatuh pada tikungan 13 saat melakoni lap ke-17 usai terjatuh, jawara MotoGP 2022 itu harus kehilangan posisi terdepan dan tidak dapat mengejar ketinggalan hingga balapan selesai. Kemudian usai balapan, Bagnaia memberikan penjelasan mengapa dirinya bisa terjatuh. Francesco Bagnaia menduga Desmo sedisinya kehilangan kendali karena dalam melakukan pengereman. Dan pembalap asal Italia tersebut hanya mendapatkan 4 poin dari balapan resmi. Kemudian itu dalam 16 lap, saya melakukan manuver yang sama, tetapi di lap ini saya jatuh juga. Itu bukan tabrakan biasa, karena biasanya ketika Anda kehilangan ujung depan itu kan Anda mengerem terlalu banyak untuk melepaskan rem terlalu dini, kata Francesco Bagnaia. Selanjutnya, di saat Francesco Bagnaia terjatuh pada tikungan 13 di lap ke-17, selepas terjatuh Francesco Bagnaia pun harus melanjutkan balapan di posisi belakang dan membuatnya kesulitan mengejar ketinggalan hingga balapan berakhir. Meski demikian, bos Ducati yakni Davide Tardosi tidak menyalahkan Bagnaia atas hasil negatif di MotoGP Argentina. Tardosi optimis kalau Bagnaia bakal memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan itu. Lebih lanjut, Davide Tardosi menilai kalau Francesco Bagnaia telah dewasa untuk mengatasi kesalahan yang dibuatnya. Dengan demikian, Tardosi menegaskan bakal tetap memberikan dukungan dan membantu Francesco Bagnaia kembali ke jalur kemenangan. Davide Tardosi kembali menambahkan dan mengatakan, saya mendengar apa yang dikatakan Bagnaia. Begitu dia kembali, dia membuat kesalahan serius. Masih ada 19 balapan dan saya percaya bahwa Francesco Bagnaia memiliki kesempatan untuk menebusnya. Pembalap Ducati Lenovo yakni Francesco Bagnaia mengaku telah membuat kesalahan besar di MotoGP Argentina dan Bagnaia harus puas finish di urutan ke-16 dalam balapan yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina pada Senin lalu. Bagnaia pun mengaku telah membuat kesalahan fatal pada awal musim 2023, di mana pembalap berusia 26 tahun itu mengatakan sangat menyesal dengan kesalahan itu. Terlebih lagi ia bertekad membalap lebih baik pada musim ini. Francesco Bagnaia sendiri bertekad untuk segera bangkit pada seri ketiga di MotoGP Amerika Serikat mendatang, di mana murid Valentino Rossi itu tahu bahwa dirinya tidak boleh lengah untuk kali kedua secara beruntun.
Kemudian itu dengan hasil negatif yang diraih di MotoGP Argentina, Francesco Bagnaia pun kini harus menduduki peringkat kedua di klasemen sementara MotoGP 2023. Francesco Bagnaia mengoleksi 41 poin dan terpaut 9 angka dari Marco Bezzecchi yang bercokol di puncak klasemen. Lebih lanjut, Davide Tardosi mengatakan rasanya luar biasa untuk mengatakannya hari ini, tapi saya pikir Francesco Bagnaia telah matang dari kesalahan yang dia buat di bagian pertama tahun lalu. Hari ini dia mengulanginya, dia menganalisa secara detail dengan para teknisi, bahkan dia menderita terutama dari kecelakaan ini karena dia sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya dia harus membawa pulang poin, kata Davide Tardosi. Di sisi lain, salah satu pembalap Ducati Lenovo yakni Enea Bastianini mengalami patah bahu saat terlibat insiden dengan Luca Marini pada lomba sprint di GP Portugal kemarin. Juara dunia Moto2 2020 itu sempat dijadwalkan akan kembali mengaspal pada seri ketiga di Austin, Amerika Serikat. Akan tetapi kondisi tidak memungkinkan bagi Bastianini untuk memaksakan kembali mengendarai motornya. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh manajer Bastianini yakni Carlo Pernat. Pernat mengatakan bahwa cedera yang dialami Enea Bastianini masih membutuhkan waktu lebih dalam menjalani proses pemulihan cedera. Saya rasa ada harapan bagus baginya untuk pergi ke Amerika Serikat. Meski demikian, Pernat mengungkapkan akan lebih baik jika Bastianini untuk kembali beristirahat pada satu seri balapan lagi, ucap Carlo Pernat. Sebagai catatan, di saat crash, raut wajah Bagnaia memang sangat kecewa usai balapan di Argentina selepas melintasi garis finish. Bahkan ia berkali-kali menepuk wajahnya sendiri tanda menyesali kesalahannya. Walau masih awal musim, pria yang menjabat sebagai manajer tim Ducati itu pun merasa bahwa raihan poin sangatlah penting dan dibutuhkan pada paruh pertama. Menariknya, memang musim lalu Bagnaia sukses comeback di paruh kedua, namun Ducati tidak ingin bergantung lagi pada faktor hoki semacam itu. Selanjutnya, murid Valentino Rossi ini menargetkan kembali meraih gelar juara di MotoGP 2023 sekaligus memutus kutukan nomor Star 1 yang tahun ini yang digunakannya. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.